أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat diterimanya amal soleh itu apapun jenisnya ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mengikhlaskan di sini, hendaklah seorang hamba benar-benar mengharap dengan ibadahnya hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini adalah merupakan sesuatu yang susah. Oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadu alayya min niyati li'annahu tataqallabu alai. Tidaklah aku mengobati diriku dengan sesuatu yang lebih susah daripada niatku, karena berubah-ubah. Kita harus selalu introspeksi niat ini. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, al-amalu bila ikhlas wal iktida kal musafir yamla'u jarabahu ramlan yuskilhu wa la yanfa'u. Amalan apapun yang tidak dibarengi dengan ikhlas dan mengikuti sunnah itu ibarat seorang musafir yang mengisi kantongnya dengan kerikil, tidak ada manfaatnya dan hanya menjadikan dia berat. Kemudian syarat yang kedua diterimanya amal yaitu mutaba'ah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan maka kerjakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Al-Imam Zuhri beliau mengatakan, al-i'tisamu bisunnah najat. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah merupakan keselamatan. Oleh karena itu kita harus selalu melaksanakan ibadah ini dengan mencontoh sunnah, sesuai dengan sunnah, baik dalam sebab ibadah, demikian pula jenis ibadah, kadar ibadah, sifat ibadah, ya, tempat ibadah, waktu ibadah, semuanya harus kita kerjakan sesuai dengan sunnah. Suatu saat Sa'id bin Musayyib beliau melihat ada orang sholat sunnah fajar sebelum sholat sunnah wajib, ya, yang dikerjakan lebih dari 2 rakaat dengan cara yang lama sekali. Kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Lalu kemudian orang tersebut menyanggah, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu ala sholah." Qala la, walakin ala khilafis sunnah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku dengan sebab sholat? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi karena sebab kamu menyelisihi sunnah. Jadi kita harus selalu berputar dengan sunnah, ya. Suatu saat Al-Imam Fudail ibnu Iyad ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji dari kalian mana yang lebih baik amalnya, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lebih baik itu adalah yang lebih ikhlas dan yang lebih mengikuti sunnah, ya. Karena kalau amalan itu mengikuti sunnah akan tetapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Demikian pula ikhlas akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah juga tidak akan diterima. Makanya kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan amalan sebagaimana datang dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, 2 syarat ini jamaah sekalian, yaitu ikhlas
dan mutabaah, mengikuti sunnah, ini adalah merupakan sesuatu yang wajib ada dalam setiap amal seseorang. Sebagian ulama yang lain menambahkan yang ketiga, yaitu hendaklah orang yang mengerjakan amalan itu dalam keadaan muslim, mukmin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya. Dijelaskan dalam ayat ini wa huwa mu'min, dia dalam keadaan iman. Oleh karena itu tidak ada gunanya orang yang berbuat amal soleh akan tetapi tidak beriman. Sebagaimana datang dalam suatu hadis dari Aisyah dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibna Jad'an kana yasilur rahim wa yut'imul miskin fil jahiliyah. Anafi'un dzalika lah?" Qala la, li'annahu lam yakun yauman yaqul rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jad'an itu adalah orang yang gemar menyambung silaturahim dan memberikan makan ke fakir miskin di zaman jahiliyah. Apakah hal ini bisa memberikan manfaat baginya? Kata Nabi, tidak, karena dia tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku pada hari kiamat." Artinya dia tidak mengimani hari kiamat. Artinya dia bukan orang muslim sehingga amal soleh tidak bermanfaat baginya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi marilah kita bersungguh-sungguh di dalam mengambil sebab untuk amal soleh, baik dengan cara kita istighfar, demikian pula dengan cara memperbanyak doa, ya, maupun yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dan bisa mengambil manfaat dari amal yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan semua amalan kita yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan kita kerjakan ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, barangkali ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.